Bismillahirrahmanirrahim. Cara Anda jawab TWK soal ke-46. Dampak negatif yang bisa ditimbulkan apabila kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda yaitu A. Hilangnya kewajiban moral generasi penerus. B. Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. C. Melemahnya ikatan nasionalisme antar warga masyarakat. D. Melemahnya rasa hormat pada orang yang lebih tua. Dan E. Lunturnya ikatan persaudaraan. Silahkan kita baca sebentar. Bangsa Indonesia memiliki sebuah hasil kemufakatan bersama yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yaitu suatu bentuk kesepakatan semua golongan masyarakat Indonesia untuk mengikat diri dalam suatu ikatan kebangsaan. Sebagai generasi muda mempunyai kewajiban moral untuk menjaga kemufakatan tersebut. Jika generasi muda berkomitmen menjaga kesepakatan, akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Dampak positif yang akan ditimbulkan yaitu semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Akan tetapi, apabila bangsa Indonesia tidak peduli lagi terhadap hasil Sumpah Pemuda, akan berakibat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara ke depannya. Maka, jawabannya adalah iya. Jawabannya betul, yaitu yang ini. Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, sebenarnya soal yang ini lumayan sulit ya, karena ada beberapa poin. Untuk mendapatkan jawaban melemahnya rasa persatuan dan kesatuan ini harus mikir agak keras akunya gitu, sama mengumpulkan beberapa rangkuman. Coba kalian lihat di bagian sini. Dampak positif yang akan ditimbulkan yaitu semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Betul ya, dampak positifnya ini. Akan tetapi dampak negatifnya apa gitu kan ya. Kalau secara dari soal bisa terkecoh di jawaban yang C, melemahnya ikatan nasionalisme antar warga negara masyarakat. Nah, untuk soal yang ini, kalau aku pribadi, dua jawaban ini tuh betul loh. Ya, melemahnya ikatan nasionalisme antar warga masyarakat betul itu. Karena dampak positifnya kan juga semakin kuatnya ikatan nasionalisme kita. Nah, terus yang B, melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, itu benar juga. Jadi untuk soal ini, menurut aku ya, menurut cara aneh aku, ada dua jawaban yang betul, melemahnya ikatan nasionalisme dan melemahnya rasa persatuan dan kesatuan. Untuk yang pilihan lain, itu tidak perlu dipikirkan ya, harusnya jelas banget salahnya gitu. Nah, di antara jawaban yang benar, tentu kita harus memilih satu pilihan yang menurut kita itu tepat ya. Di sini alasan kenapa aku memilihnya melemahnya rasa persatuan dan kesatuan, karena kita coba bedah dulu sedikit. Kita kembali ke histori Sumpah Pemuda. Keputusan Kongres Keputusan Kongres Pemuda 2 yang diselenggarakan selama 2 hari, 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di Batavia yang sekarang tuh dikenal sebagai Jakarta. Ada 3 keputusan yang menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Ini hasil Sumpah Pemuda. Terus, fokus utama kesepakatan Sumpah Pemuda itu apa? Komitmen seluruh elemen masyarakat ya, mau tua, mau muda, untuk bersatu. Coba lihat, untuk bersatu dalam satu identitas kebangsaan. Identitas kebangsaan yang mana? Tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Nasionalisme banget kan? Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, hal ini penting untuk membangun nasionalisme dan menghindari perpecahan. Jadi intinya fokus utama kesepakatan Sumpah Pemuda sebenarnya sih mengikat rasa persatuan dan kesatuan dari kita yang berbeda-beda gitu. Untuk apa? Untuk membangun nasionalisme. Jadi kalau deketnya soal ini tuh lebih deket menurutku rasa persatuan kesatuan baru nasionalisme. Makanya aku pilihnya di melemahnya rasa persatuan. Nah, nggak bakal ada ikatan nasionalisme kalau nggak ada rasa persatuan kesatuan. Itu loh sebenarnya intinya gitu. Nah, kalau di aku ya, kalau di kamu tulis di komen ya. Nah, terus dampak negatif lain yang bisa mungkin terjadi apabila kita tuh sebagai pemuda abai gitu. Yang pertama, tadi aja nih. Nih, nih lunturnya rasa kebangsaan, perpecahan antar golongan, pembangunan yang terhambat, menurunnya toleransi, krisis identitas, kehilangan nilai-nilai Pancasila, rendahnya partisipasi masyarakat, dan ancaman terhadap keamanan. Kenapa lunturnya rasa kebangsaan? Mungkin kan kalau generasi muda rasa kebangsanya luntur akan kehilangan rasa cinta dan bangga terhadap identitas dan budaya bangsa sendiri. Jelas ya, kalau tanpa adanya komitmen pada persatuan, ya muncul apa? Konflik sama perpecahan. Perpecahan antar golongan. Ini maksudnya luas ya suku, agama, kelompok sosial. Terus pembangunan yang terhambat jelas karena
kalau kita itu nggak solid gitu di dalam masyarakat yang berbeda-beda tadi, ras, suku, agama, dan lain-lainnya, ya pasti menghambat kerjasama dong di berbagai aspek, misalnya pembangunan, ekonomi, sosial, atau politik. Menurunnya rasa toleransi. Hilangnya nilai-nilai Sumpah Pemuda ini kan pasti jelas membuat kita dapat intoleransi dan diskriminasi gitu antar kelompok. Ya bisa, misalnya bisa kita rasakan sendiri, misalnya kita tuh kayak kurang toleransi aja sama ini gitu misalnya. Terus krisis identitas ini lebih ke generasi muda nih bisa kehilangan arah sama tujuan gitu. Dan kalau kehilangan nilai Pancasila ini kayaknya prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara dapat terabaikan, itu yang 5 sila itu ya, kayak ya udahlah nggak peduli lagi gitu. Terus adanya partisipasi masyarakat ini lebih ke jelas dong kalau yang 1 sampai 6 udah dirasakan atau udah dilakukan secara sadar atau nggak sadar, mungkin lebih banyaknya nggak sadar ya, kita tuh lebih cenderung apatis nggak sih, dan kayak tidak terlalu mau berpartisipasi sama kehidupan berbangsa dan bernegara kita sendiri. Dan ini sih yang ditakutkan, yang terakhir, ancaman terhadap keamanan. Kalau kitanya udah nggak ada rasa persatuan, rasa kesatuan, maka akan ada potensi konflik dan keamanan di dalam negeri sendiri kan, karena kan negeri kita ini punya berbagai suku, punya berbagai apa agama, kelompok sosial gitu. Bukan hanya di dalam negeri sih, tapi juga akan ada ancaman dari luar negeri. Jadi semoga kita dapat mengimplementasikan ya intisari dari Sumpah Pemuda. Oke, okay, next ya. Tapi silahkan kalian tulis jawaban kalian, versi kalian, dan alasannya kenapa memilih itu di kolom komen ya. Karena aku juga pengen dengar sudut pandang dari kalian. Oke. Okay?